Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Scholastica Gracia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial untuk membangun one-time password. Di sini penerapannya di website edon.pnj ya. Jadi di sistem ini tuh OTP diterapkan di proses login dan proses setup password. Di sini. Oke. Lalu untuk proses loginnya sendiri, di sini terdapat dua modul kan, buat mahasiswa dan buat admin. Cuman OTP-nya ini hanya diterapkan di modul mahasiswa. Maka dari itu di sini kita akan membahas modul mahasiswa. Jadi pertama kita mengambil dulu nih variabel atau ini tuh untuk variabel untuk menampung informasi login. Mana informasi login itu name dan password. Lalu dideklarasi lagi variabel data, ini variabel yang menampung data mahasiswa, di mana sesuai dengan name yang dimasukkan. Lalu dicek apakah data atau name itu ada. Jika ada, dilakukan pengecekan terhadap passwordnya. Ini menggunakan hashtag karena di sini menggunakan algoritma bcrypt yang tersedia dari PHP MyAdmin. Lalu ketika kedua validasi ini lolos, maka seluruh kondisi ini akan dijalankan. Session put ini untuk menaruh session. Ini sebenarnya terserah, ini tuh kayak variabel buatan kita yang nantinya ketika variabel ini dipanggil di tahap selanjutnya atau di session get di codingan lainnya, ini akan mengambil data ini, di mana ini mengambil dari variabel data yang sudah dideklarasi sebelumnya. Lalu ini adalah tahapan untuk membangun OTP-nya. Di sini saya mengambil timestamp atau waktu login saat ini menggunakan fungsi now dan ditampung dalam variabel now. Lalu saya membuat variabel login yang menampung informasi login ditambahkan dengan variabel now yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk di framework Laravel ini, karena saya menggunakan framework Laravel, nah, lanjut kita masuk ke proses OTP-nya. Jadi di sini saya membuat variabel now yang menampung timestamp dengan menggunakan fungsi now karena saya menggunakan framework Laravel. Lalu membuat variabel login untuk menampung informasi login berupa name dan password ditambahkan dengan variabel now. Lalu untuk pembangkitan kode OTP di sistem yang saya buat ini itu menggunakan algoritma SH1. Untuk algoritma SH1 sendiri itu sudah tersedia langsung di framework Laravel, jadi tinggal dipakai saja. Tinggal digunakan SH1 dalam kurung variabel yang ingin di hash. Di sini saya menampung dalam variabel SH1. Lalu karena saya ingin kode OTP-nya itu hanya berupa digit angka saja, maka saya menggunakan perintah ini, preg replace, untuk menggantikan hanya mengambil digit 1 sampai 9 saja dari variabel SH1. Seperti ini. Karena SH1 itu hanya menghasilkan 40 heksadesimal. Di mana heksadesimal itu kan pasti ada huruf dan angka. Nah, di sini kita hanya mengambil angkanya saja. Kenapa dari 1 sampai 9? Karena itu mencegah digit pertama dari kode OTP itu tidak berawal dari 0. Karena kalau berawal dari 0, bisa ambigu, nanti bukannya jadi 6 digit, malah jadi 5 digit atau 4 digit. Lalu selanjutnya adalah variabel OTP login. Ini fungsinya untuk mengacak hasil dari variabel numerik.
di mana hanya diambil 6 digit saja yang akan dijadikan kode OTP. Lalu sessionnya diambil lagi menjadi OTP login. Selanjutnya di sini karena sistem saya mengirimkan OTP melalui email, ini adalah bagian untuk mengirim email. Menggunakan MailSend, email OTP login ini adalah blade atau tampilan front end yang sudah dibuat dengan nama email OTP login. Ini adalah data-data yang dibutuhkan menggunakan data yang ini yang sudah divalidasi deklarasi sebelumnya. Lalu ini adalah message ini from-nya itu buat tampilan di emailnya, jadi nanti ada tulisannya dari Edom PNJ dan dengan subjek kode OTP. Di sini bisa diatur. Nah, di sini, oke. Lalu di sini ketika email berhasil terkirimkan, baru OTP login yang tadi sebelumnya sudah ditaruh sessionnya dan sudah dibuat nih variabelnya, disimpan atau diupdate ke database supaya nanti bisa diverifikasi OTP-nya. Nah, dari itu selanjutnya adalah tahap verifikasi OTP. Di sini ada variabel name untuk mengambil session name. Selanjutnya di sini ada variabel update add. Proses selanjutnya itu langsung ke verifikasi OTP. Di sini kita ambil dulu session name-nya yang sudah di-put atau ditaruh sebelumnya di sini. Setelah itu kita deklarasi lagi variabel update add ini untuk mengambil kolom update add di mana name-nya ini sesuai dengan name yang sudah dideklarasi atau name yang melakukan login gitu ya. Oke, langsung lanjut ke sini. Ini itu tahapan untuk variabel yang dimasukkan, variabel yang menampung kode OTP yang dimasukkan. Nah, di sini kita namanya entered OTP. Lalu di sini variabel OTP mengambil session dari yang sudah ditaruh yaitu OTP login ini ya. Lalu kita deklarasi lagi variabel data diambil dari tabel mahasiswa di mana name-nya sesuai dengan name ini ya. Tuh. Jika datanya sesuai, jika name-nya sesuai, dicek apakah OTP pada database itu sesuai dengan OTP yang dimasukkan di halaman verifikasi OTP. Kenapa sih tadi kita perlu mendeklarasi variabel update add? Ini berfungsi untuk kita memvalidasi waktu. Jadi ini fungsinya untuk validasi waktu OTP atau expired OTP. Jadi ketika waktu sekarang dikurang dengan waktu pada kolom update add itu kurang dari 60, maka bisa masuk ke halaman Edom PNJ. Ya, return redirect root Edom index. Itu maksudnya ke halaman Edom PNJ. Jika misalnya lebih dari 60, dia menampilkan kode OTP expired. Karena ini masih di dalam kondisi if ini ya. If ini. Terus untuk kode OTP tidak sesuai ini akan muncul ketika either kondisinya name tidak ditemukan atau OTP yang dimasukkan tidak sesuai dengan OTP yang ada di database.
Oke, gitu ya. Jadi ketika dijalankan, sini saya ambil contoh. Ini 48160 itu. Terus passwordnya Scholastica. Kita tunggu. Jadi di sini kita coba masukkan NIM 481605036 dengan password Scholastica, lalu melakukan login. Muncul verifikasi OTP, terus kita cek emailnya. Sebentar, nah, ini muncul nih. Kan? Subjeknya kode OTP dengan nama pengirimnya Adam PNJ. Berarti kita masukkan, coba kita tes dulu kalau misalnya yang dimasukkan OTP yang sebelumnya 893893698. Dia muncul kode OTP tidak sesuai. Lalu masukkan 774517, 774517. Masukkan. Oke, berhasil ya. Berarti sudah berhasil. Untuk proses selanjutnya itu proses lupa password. Di sini kita perlu memverifikasi dulu, memasukkan email yang terdaftar dulu. Di sini ada di proses reset password controller. Sekali lagi, di sini saya menggunakan framework Laravel ya. Oke. Di sini kita perlu mendeklarasi dulu variabel yang menampung email yang dimasukkan. Ya. Lalu deklarasi lagi, deklarasi variabel yang menampilkan seluruh data mahasiswa ketika email sesuai dengan ketika email di database sesuai dengan yang dimasukkan. Sama aja sih, jadi yang ini data kedua juga ketika tapi mengambilnya dari tabel OTP reset. Lalu dicek apakah email tersebut benar ada, if data itu apakah email beneran ada, jika ada di-put lagi sessionnya. Nah, masuk lagi ke proses OTP-nya. Di sini kurang lebih sama, cuman kita di sini, saya di sini memakai salt, menambahkan salt yang isi variabel itu reset password Adam PNJ. Dimana nanti variabel reset ini menampung variabel email, variabel salt, dan variabel now atau timestamp dari waktu mahasiswa melakukan reset password. Lalu dilakukan kembali proses hashing SSH1 terhadap data reset yang di sini juga menghasilkan 40 hexadesimal, mana terdiri dari huruf dan angka. Lalu di break replace diambil saja angka numerik, angka numerik. Diambil numeriknya aja dari angka 1 sampai 9 untuk mencegah depan digit OTP-nya itu 0. Lalu dari
kode numerik yang didapatkan ini diacak lagi sebanyak 6 digit yang dijadikan kode OTP. Lalu ditaruh lagi session email dan kode OTP reset yang sudah diambil. Lalu di sini itu proses mengirim email lagi. Emailnya berbeda, di sini Blade-nya memakai email OTP reset. Datanya juga diambil dari variabel data ini. Variabel data yang sesuai dengan email yang dimasukkan. From-nya sama dari Adobe PNG, hanya saja subjeknya lupa password supaya bisa dibedakan ini kode OTP apa gitu ya. Lalu jika sudah, kita mengupdate tabel OTP reset, di mana tabel itu akan terupdate ketika email yang dimasukkan itu sesuai. Jadi if data 2 itu ada, emailnya ada, maka OTP resetnya akan diupdate atau diubah sesuai OTP yang sudah tergenerate sebelumnya di sini. Gitu ya. Udah seperti itu. Kalau misalnya emailnya belum pernah melakukan pergantian password, maka langsung membuat field baru atau membuat row baru, yaitu email dan kode OTP resetnya. Lanjut, untuk memverifikasi emailnya juga sama, membutuhkan variabel enter OTP, terus dihitung juga Carbonau-nya tuh dikurang sama update add itu kurang dari 60 atau tidak. Kalau misalnya kurang bisa lanjut ke tahap ganti password. Kalau misalnya belum sesuai, misalnya tidak sesuai kode OTP yang dimasukkan, dia akan menampilkan pesan error kode OTP tidak sesuai begitu ya. Lalu untuk tahap selanjutnya jika sudah lolos dari verifikasi email, sistem akan menampilkan pergantian password yaitu reset pass. Di sini kita mendeklarasi variabel yang menampung email dan password baru. Pas 1 ini maksudnya password baru, pas 2 itu konfirmasi password baru. Pas 1 itu pas baru, dan pas 2 itu konfirmasi pas baru. Oke. Jadi dilakukan validasi ketika password dan konfirmasinya sama, maka dicek apakah panjangnya itu sesuai dengan validasi yang diharapkan, yaitu minimal 6 karakter. Kalau sesuai, dia akan menampilkan halaman utama Adobe PNG dan mengupdate passwordnya pada tabel mahasiswa. Ya, di sini nih, mengupdate. Jika misalnya masih kurang dari 6 karakter, akan memunculkan pesan error password minimal 6 karakter. Gitu. Kita coba lagi ya. Di sini password saya password kampus yang saya harapkan akan diterapkan juga di sistem Adobe ini. Berhasil terdaftar. Kita cek lagi. Kita refresh. Beda ya, subjeknya lupa password. 521749. Coba kita salah dulu. 8 belakangnya. Nggak benar ya. Terus kita masukin 521. Nah. Kita masukin 521749. Masuk nih sesuai. Kita masukin misal SERT. Kurang dari 6 karakter, memunculkan error. Kita ganti jadi Scholas aja, Scholas. Kita enter.
Di reset passwordnya. Harusnya bisa sih ya, karena sudah memenuhi 6 karakter dan juga emailnya terdaftar. OTP-nya juga sudah diverifikasi. Skolas. Oh, harus lebih dari 6. Jadi di sini dimasukkan lagi Skolas S-nya 2. Di reset. Kita masukkan scroll. Di sini kita mengganti password ya. Scroll, misal scroll dan scroll. Kurang dari 6 karakter, nggak bisa. Lalu kita ganti jadi apa ya? Rifamela. Oke. Kalau berhasil dia akan muncul halaman iDom ini. Kita log out, kita tes login menggunakan password yang lama dulu ya. Skolastika. Error. Berarti sudah berhasil terganti. Jadi passwordnya Rifamela. Rifamela. Delapan tujuh empat enam delapan empat. 874 Coba kita lebih dari 1 menit dulu ya. Delapan tujuh empat enam delapan empat. Kita submit. Oke, kode OTP expired ya. Kalau seperti ini kita bisa mengirimkan ulang kode, lalu dikirimkan lagi kodenya. Show 8247 8247. Kita lakukan login, bisa. Untuk untuk coding resennya itu kurang lebih sama, di login dan lupa password. Kita deklarasi dulu informasi login atau informasi resetnya, yaitu email, lalu diambil lagi datanya sesuai dengan yang dimasukkan, diambil lagi, ini proses OTP-nya lagi sama persis dengan yang di atas. Terus nanti ini dikirim lagi melalui email, mengirim email
yang sama persis juga, lalu nanti akan diupdate di tabel mahasiswa pada kolom OTP login. Sama pada reset password juga, dideklarasi dulu semuanya, dideklarasi nih ya, dideklarasi. Lalu ini proses OTP-nya mulai dari sini, OTP. Terus di sini mulai kirim email, mengirim email. Itu di update. Nih, kalau udah di update di tabel OTP reset kalau yang untuk reset password. Oke, sepertinya segitu. Oke, sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat atau berguna untuk pembelajaran atau penambahan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum